Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Baik, kami beranggotakan saya Rani sebagai moderator dan penyaji, kemudian Devi Putri, M. Iqbal, Fatimah Hasanah, dan Faiza Utami sebagai pemateri. Adapun poin yang akan dipresentasikan yaitu identifikasi kasus terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang kedua, identifikasi kasus terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Uswatun Hasanah dan akan dilanjutkan oleh saudari Desi Putri Edina. Kepada saudari Uswatun saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran, yang pertama adanya memiliki program ramah anak. Yang kedua adalah kegiatan organisasi yang mewadahi pengembangan minat dan bakat peserta didik. Ini contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, OSIS, PMR, paskibraka, dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya kebersihan ruang kelas dan sekolah yang terjaga. Nah, hal ini karena adanya pihak-pihak yang mendukung, misalnya saja penjaga dan kebersihan sekolah ataupun adanya jadwal tiket dari peserta didik. Kemudian fasilitas sekolah mendukung tersedianya sarana dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar yang kondusif. Itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pada saudari Desi Putri Edina akan melanjutkan pemaparannya dari saudari Uswatun. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Hal ini yaitu pembelajaran terpusat pada peserta didik dan dilaksanakan dengan menggunakan modul pembelajaran problem-based learning yang melatih peserta didik untuk mampu berpikir secara kritis dan menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua, menyelipkan ice breaking di tengah pembelajaran agar peserta didik tidak bosan. Nah, jadi sehingga bagaimana peserta didik mampu menciptakan kegiatan pembelajaran itu tidak monoton dan peserta didik itu tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian selanjutnya penggunaan media pembelajaran yang menggunakan teknologi dalam mendukung penyampaian materi sehingga proses transfer ilmu yang dilakukan dapat berlangsung dengan maksimal. Dan yang terakhir yaitu kegiatan organisasi yang mewadahi pengembangan minat dan bakat peserta didik. Nah, jadi di luar kegiatan pembelajaran secara akademik, sekolah itu juga bisa menampung inspirasi atau ide kreatif yang dimiliki oleh peserta didik dalam bentuk kurikulum ataupun ekskul yang menunjang kelebihan yang selain di bidang akademik. Baiklah, demikian juga dari yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas Desi atas pemaparannya. Selanjutnya, itu kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran akan dipaparkan oleh saudara Iqbal. Pada saudara Iqbal, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Nah, yang pertama itu metode pembelajaran yang konvensional. Terus yang kedua, memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang tersedia. Terus yang ketiga, karakteristik peserta didik yang sebagian besar hiperaktif. Maksudnya di sini yang terlalu banyak bicara atau yang sering ribut. Lanjut. Terus yang selanjutnya, tidak semua peserta didik memiliki handphone dan semua kelas tidak ada wifi yang mendukung pembelajaran. Terus yang selanjutnya, kesadaran menjaga kebersihan kelas yang masih rendah. Yang terakhir, pengembangan karakteristik disiplin yang belum maksimal, yaitu terkait keterlambatan. Baiklah, materi selanjutnya itu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran akan dijelaskan oleh saudari Felinda dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Pada saudari Felinda, silakan. Untuk tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran itu yang pertama proses pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran berdiferensiasi ini perlu mengakomodir kebutuhan belajar murid sehingga guru tersebut
selanjutnya yaitu mengubah budaya sekolah yang sudah menjadi kebiasaan yang belum tepat. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan kondusif. Dan yang terakhir, pendidik harus membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan sarana prasarana di kelas sesuai kebutuhan peserta didik. Itu saja dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Kami persilakan. Di sini saya mau bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara menyikapi anak yang hiperaktif pada saat proses pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan saudara Rosdani. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Eko mengenai bagaimana menyikapi karakter peserta didik yang hiperaktif. Nah, sebelumnya karakter yang hiperaktif itu kan biasanya peserta didik yang gaya belajarnya itu kinestetik. Nah, jadi cara yang dilakukan oleh pendidik supaya peserta didik ini dengan gaya belajar kinestetik ini bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagai pendidik kita bisa memvariasikan metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, salah satu metode pembelajaran yang mendukung gaya belajar kinestetik itu yaitu dengan talking stick. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran dengan menggunakan media kayu yang misalnya kayu atau stick kecil yang nanti kita bisa buat main game dengan memutarkan lagu atau strategi yang dimana nanti lagu itu dihentikan, peserta didik yang memegang tongkat itu akan menjawab pertanyaan. Nah, jadi dengan sarjana pada saat pembelajaran seperti itu bisa mendukung peserta didik untuk fokus dan yang anak-anak ini praktisnya tetap bisa mengikuti pembelajaran dan mereka itu antusias karena energi yang mereka miliki itu kan kita tuangkan dalam metode pembelajaran itu. Salah satu cara yang dilakukan pendidik untuk mengakomodir sifat gaya belajar yang kinestetik. Dan masih dikatakan saya banyak menggunakan. Pada kelompok lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Bagaimana saudara sudah menjawab? Saya sedikit menunjukkan, maksudnya menurut kelompok kalian, caranya dengan menggunakan metode talking stick. Baiklah, mungkin dari pertanyaan saya itu tadi, saudara Iqbal ingin menambahkan jawaban dari saudara Idris. Baiklah, izin menambahkan caranya itu ini berdasarkan pengalaman ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya ngajar, berhubung waktu itu ngajarnya juga di daerah, jadi siswa yang hiperaktif itu lumayan banyak di sekolah tersebut. Nah, cara yang saya lakukan pada waktu itu ialah mengkondisikan suasana kelas atau memindahkan peserta didik tersebut yang awalnya duduk di belakang, kemudian dipindahkan duduk di depan. Nah, terus pada saat pembelajaran, ketika ada pertanyaan pemantik, jadi yang ditanyakan itu peserta didik yang hiperaktif tersebut. Jadi ketika ada pertanyaan, dia yang menjawab. Jadi suasana kelas itu fokusnya kepada siswa hiperaktif tersebut, namun pada konteks yang positif atau tetap di pembelajaran pada